Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok Game HR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Nangis tuh somehow tuh kayak rilis gak sih? Lo ngerilis sesuatu gitu loh. Dulu gue sekamar sama almarhum nenek gue. Oke. Jadi gue gak punya kamar sendiri. Ya. Jadi kalau gue nangis, gue tuh bisanya nangis tuh di kamar mandi. Oh karena we've kalau been nggak there. ketahuan ya. Iya, kalau nggak ketahuan. Jadi lo tau gak sih sinetron-sinetron, kebetulan rumahnya kan udah shower ya. Iya. Mbak gitu. Jadi sambil showeran, sambil nangis itu hobi gue tuh pas SMA. Pakai lagu nggak? Lagu apa? Waktu itu pakai lagu lagi. Aduh, apa sih zaman 2 SMA lagunya Joji. April. Oh April. April. Damn cold night. Enggak, bukan itu. Skater Boy. Ada satu lagu radio banget. Radio banget. Wish You Were Here lagi. Oh, wish you were here. Gue kira kayak Agak gak girlfriend. nyambung ya tapi ya. Hey yo girlfriend. Itu Tapi upbeat dong tapi lagunya. agak repot ya kalau misalnya udah pengen nangis kamar mandi gayung. Ya Iya. jelek. Repot. Atau kalau lagi mau nangis diketok udah belum? itu biasa lagi yang lain. Udah belum? Buang air besar. Iya, waktu Buang buang ngantri. air. Kamar mandi ngantri. Bener kan WC umum ya teman-teman di SPBU. Oke, ada nggak tipe-tipe komen yang lu hide? Enggak. Lu tipe orang yang bacain komen? Enggak. Tapi enggak gue hide karena enggak gue bacain. Tapi ada beberapa kali lu lagi iseng tiba-tiba lagi baca terus lu upload di story ya? Ada. Kadang kalau misalnya gue lagi capek banget, terus Ke-trigger. kayak ke-trigger. Iya sih, tapi itu juga gue punya standar sendiri nih yang mana yang gue mau screenshot dan masukin ke Instastory, let's say. Apa standarnya? Yang gue blok, kayak Yang blow on. opini ini tuh tolol gitu misalnya. Sabar, kayak ini gitu. kita masih on air Oh, di baik, radio iya. Jakarta, Bandung, Maaf Surabaya, ya, dan maaf Bali. Yang tidak punya otak lah. Suka ya. lupa Yang ingatan tidak aku. sekolah lah. Bener. Yang poinnya tuh dari segala angle pun tuh nggak benar. Kalau ada komen netizen yang seperti itu, selain lu taruh di Instastory, what would you do? Nggak ada. That's all. Pernah kayak bacotin balik nggak? Maksud lo apa jelek? Enggak. Itu mah lu jelek. Gue tuh sukanya kalau misalnya, baik-baik ya? kadang kan haters tuh ada yang dari dangkal sampai kritis. Oke. Even though dia maksudnya nggak bisa dideny ada loh haters yang pintar. Ya Membangun dong. gitu. Ya, Bukan membangun tapi dia punya argumen. argumen Oh, yang oke, kayak oke. Masuk niat, akal nih, masuk akal nih gitu. yang pantas untuk lu perdebatkan. Iya, jadi kalau tapi gue tuh maksudnya misalnya ya orang tuh ngasih hate comments terus panjang banget. Itu kan lo bisa assume dia niat dong. Ya. Iya. Dia niat, maksudnya dia bisa bikinin lo per paragraf Ya. untuk ngasih ujaran kebencian itu kan niat. Niat Jadi banget kadang sih. cara gue untuk bikin dia makin kesel adalah dengan gue balas, oke. Gitu. Bete banget. Dibalas lagi pas Oke, itu. iya abis itu dibalas lagi. Tapi tahu gak sih sebenarnya netizen kalau lu menyebarkan hate comment ke misal public figure nih, dia kan juga banyak nih. Be aja. Ya let's say dibanding gua kan gak ada. Tapi lo gak pernah dibenci ya? Hidung. Minta maaf gak? Maaf salah Tobing. Gue bersadar kayaknya lo gak punya Kayaknya angle nggak lebih ada benci deh. sih, iya lagi. Kayak mungkin ada tapi gua gak sadar gitu. Tapi sejauh ini gak ada sih yang kayak Kayak so cantik lo Sar, pernah gak? gak ada. So cantik lu Sal. Ye, lu tahu Satu. kali deep down gue cakep, punya aja yang gengsi bilang sama gue. Ya udah gue pulang deh. Eh, jangan. Ini gue pengen nanya nih, ada juga yang bilang kalau lu tuh sering buka sesi curhat. Curhat. Even on air atau pas di sosial media. Oh iya. Curhatan netizen yang paling Dark. dark atau yang paling sedih, Nggak yang boleh paling diomongin dong kalau dalam. dark. Ini mungkin lebih ke pas zaman-zamannya gue aktif banget nulis ya. Ya. Oke. Gue sering banget karena ada masanya. Gue itu hampir setiap hari dapat DM terima kasih karena orang tuh nggak jadi mengakhiri hidupnya. Oh. Dari konten lo yang mana? Konten gue yang tulis-tulisan. Jadi dulu gue punya segmen namanya Sunday Gue tahu Talk. tuh di Twitter ya. Di Instagram sebenarnya mulainya, tapi ada di Twitter juga. Oh, oke. Mungkin risetnya lebih dalam lagi ya next time ya, Sorry, Marco ya. Maksudnya tolong ya, tolong sebagai host, Sorry. kamu tuh gak boleh gitu. Ntar gue riset lagi deh ya. Apa-apa. Iya, terus maksudnya kayak itu sih pertama kali gue ngerasa kayak oh ada loh hal yang lebih rewarding daripada dibayar klien on time, Apa? Ya itu. menyelamatkan hidup seseorang.
superhero. Iya. Kamu waktu itu ngerasa seperti apa? Karena for some people ketika diberikan apresiasi mereka tuh defensif. Karena dengan trauma masa kecilnya tuh kayak mereka ngerasa kayak gue gak pantas lagi diginiin. Apakah lo dikasih pujian seperti itu, apresiasi seperti itu, lo sudah terima atau lo malah enggak kayak gitu? Credits to my parents ya, gue gak ngerasa gue punya trauma masa kecil. Oh, Ini shout out to my makasih parents. Om dan Tante. Tapi ya pas dipuji kan kita bilangnya makasih ya. Ya. Apalagi when it comes to kayak tulisan lo nyelamatin gue nih gitu. Walaupun in a way kayak masa sih? Tapi ya terima kasih. Mungkin defensif itu misalnya ketika dipuji cantik. Atau dipuji ya lebih ke soal appearance sih. Iya. Karena growing up feeling ugly tuh tiba-tiba pas lo dewasa lo so dipuji bad. cantik kan agak sedikit masa It's so lo bad. lebih Denial gitu. ya, kayak nggak mungkin Iya, gitu ya. kayak nggak mungkin. Atau mungkin lo dari kecil lo nggak selalu jelek banget, pas lo gede tiba-tiba ada yang bilang lo Cantik. cakep, lo pasti Kayaknya kayak masa sih? It's good to be true, man. Makanya kadang tuh gue juga nggak setuju sama kayak di TikTok misalnya kayak ngomongin pick me. Ya. Kayak ada nih cewek cakep banget dipuji cakep, dia nggak masa sih? Itu tuh sebenarnya menurut gue bukan pick me tau, karena memang kadang ada orang yang dari kecil tuh ngerasa dirinya jelek. Self esteemnya rendah aja. Iya, jadi In a ketika way. pas udah dewasa dipuji cantik tuh kayak nggak percaya gitu. Kamu pernah nggak merasa kamu Udah bilang jelek mulu, udah diem. Tapi kan ada masa lo ganteng pas lo pacaran sama Ya, pelanggaran, Kamu kartu kuning kamu ya? pelanggaran, Waktu sama iya Dedi. pelanggaran, Dulu pelanggaran. waktu itu masih zaman-zaman nge-gym. Tapi Sekarang iya kan kan, juga maksudnya bisa. ada sebuah ada fasenya. ada lah. fasenya kan lo Iya, kayak iya, iya. masa sih gitu. Tapi masih nggak percaya juga sih, karena mungkin dulunya karena banyak yang ngebully dan ngehujat, jadinya pas ketika udah kayak mendingan, itu tetap aja kayak enggak, gue masih yang dulu gitu. Iya. Karena kan Tapi itu badan berarti- kita yang ngerasain jalannya, tapi kan bukan Iya. kita yang ngelihat. Ya. Gitu. Kalau antum ada hate comment bang, Oh gue lawan sih, gue suka banget, gue dama. misalnya jelek lu, Sama kayak bapak lu. Kalau gue sih gitu. Enggak, tapi itu contoh yang tidak boleh. Ya, itu contoh yang tidak boleh. Ya. Oke, kita balik lagi ke Ian. Tadi kan sempat ngebahas hampir tentang curhat-curhatan ya hard rockers. Iya. Netizen merasa Ian adalah pendengar yang baik. Tapi Betul. Ian merasa siapakah yang menjadi pendengar baik buat lo? Lu curhat biasa ke siapa? Pertama pastinya ke asisten gue. Ada shout nggak orang di sini? out. Oh ada Devi. Halo. Ada Devi. Deboy. Kedua adalah sahabat-sahabat gue gitu. Karena kebetulan kejadian di hidup gue itu tuh cukup berantat. Oh oke, back Kayak to back. Tek 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 gitu ya. Cepet gitu ya. Cepat. Jadi kayak kalau misalnya curhat lebih ke ya udah siapa aja di sebelah gue saat itu. Kalau lagi nggak ada siapa-siapa. Kebetulan sejauh ini belum pernah nggak ada siapa-siapa. Keren. Pernah nggak kayak di Twitter? Huf bete deh. Enggak. Itu pertanyaan macam apa sih, Mar? Gue soalnya kayak gitu. Sorry deh. Sorry. Nggak pernah. Pertama lu tuh umur 34 ya? Emang nggak boleh? Demi Gua apa sih? sedih. Marco udah 34? Enggak, maksud gue kalau misalnya lu tuh kesepian bilang aja I'm a bit lonely right now. Enggak kayak huf bete deh ngarepin orang ngerti. Artinya itu lu kesepian jelek. Gue aja capek kan di infus. Huf. Itu kan. Tapi menurut lu curhat itu penting gak? Penting lah. Sepenting apa? Karena yang lo simpan dan telan sendiri tuh menurut gue pertama nggak baik buat mental health lo. Iya. Oh ya. Kedua bikin cara berpikir lo tuh jadi kayak mandet gitu loh. Jadi nggak ngalir karena Iya. lo misalnya harusnya lo punya energi buat kerja 100% tapi kan lo lagi ada masalah dan lo nggak share itu ke siapa-siapa, akhirnya energi lo tuh berkurang buat kerja. Ya. Oke. Kan gue anaknya kerja ya. Hustler. Benar. Iya. Jadi kalau ada yang ganggu di otak gue tuh, yaudah deh siapa aja di sebelah gue. Kayaknya kadang juga, misalnya gue lagi siaran nih, tiba-tiba lo masuk ruang siaran, itu Sar kayak pengen cerita deh gini. Oh iya. Habis itu Soalnya dia lumayan ini sih, lumayan curcol anaknya. Lumayan curcolan anaknya. Kadang gue cerita ke TikTok kalau gue bener-bener lagi nggak punya orang. Iya. Enggak, Gak bikin aja. konten. Saya kalau live kan nggak nambahin followers ya. Kalau- Tapi kan kalau dimasukin ke feeds Trafficnya kan, ada lah ya nantinya. Bener. Oh, Lagian kalau oke. bikin konten langsung tuh masih bisa lo edit. Kalau live kan takutnya salah ngomong, udah kerekam. Oh Iya, iya. betul. digital. Jejak digital. Jadi mendingan lo rekam dulu, lo curhat. Dan itu salah satu coping mechanism gue dulu juga waktu gue masih punya banyak masalah. Sekarang udah gak ada, makanya 40 jam.
Udah boring banget hidup gue ngapain Iya, ya. Tapi ya lagi kayaknya pertama kali gue start ngonten IG kan IG dulu baru TikTok kan. Iya. Ya. Itu pun tuh akarnya tuh sama awalnya kayak punya banyak kegalauan, Ya. punya banyak banget hal-hal yang Cerita. pengen dituangkan. Kebanyakan cerita-cerita yang kayak loh terjadi di aku nih sekarang. Terus kayak ngomong relate gak sih guys? Tiba-tiba jadi rame. Itu dia makanya kalau lagi punya masalah daripada curhat ketemu mending curhat ke TikTok karena bisa dimonetize. Betul. That's what I did in 2020. Iyalah. Saya mau nanya Ya dari kampus mana? Kak Ian Silahkan. dari kampus UI lagi. UI. Oke. Apa? Kalau misalnya ada banyak orang-orang yang masih insecure terhadap dirinya sendiri, Ya. tipsnya apa? Jadi gini, menurut Bukan lu, diam. Tapi gue ini sebenarnya bukan opini gue ya. Apa? Ini Oke. opini Keanu AGL yang gue tuh setuju banget lagi. Kenapa? Insecure itu tuh sebenarnya juga bagus buat manusia. Oke. Karena itu bikin kita napak. Ya. Iya dong. To Ya. humble yourself. Itu bikin kita sadar kalau misalnya kita itu bukan Tuhan gitu let's Ngerti. say. Tapi ya tergantung lagi caranya kita untuk melihat itu sebagai teman, Ya. bukan sebagai musuh. Karena ya kalau kita bisa mengendalikan insecurity itu, kita bisa use it sebagai pacuan untuk upgrading ourselves. Damn. Itu justru menurut gue hal yang bijaksana. How to deal with that sebenarnya intinya sih gue selalu punya prinsip. Kalau yang tadi Keanu ini prinsipnya Ian Hugan ya. Iya, Ya. Ian Hugan silakan. Apa tuh? No one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. Cintalah orang nggak tuh barusan? Takut ada tag L'Oreal Paris dia. Hanya dikontenin siapa dulu gua kam. Orang-orang tuh nggak bakal sayang dan percaya sama lo kalau lo tuh nggak bisa sayang dan percaya sama diri lo terlebih dahulu. So everything starts within you gitu. Agree on that. Quotes of the day. Karena biasanya orang yang susah susah sayang sama diri dia sendiri, ketika disayang sama orang dia nolak. Makanya lo harus sayang sama diri lo sendiri, lo harus percaya dulu sama diri lo sendiri, baru pelan-pelan lo boleh memasukkan orang lain ke diri lo. Be vulnerable to yourself first before being vulnerable with others. Thank you very much for Amin. coming. Tapi kan to my kadang-kadang TED kita butuh support system. Benar. Bukan Namanya juga manusia kadang-kadang ya. lah. Iya. Kita selalu Iya, tapi maksudnya kayak gimana? Gue kalau insecure harusnya kayak ada satu orang yang kayak menyemangati aja. Itu bikin gue seneng. Misal kayak gue jelek banget lagi. Ada satu orang yang bilang enggak kok. Nah, itu namanya dia bohong. Bukan. Lu jahat sih. Gue ngomong 40 jam. Tapi maksudnya seenggaknya juga ada satu orang yang selalu ada buat kita itu Iya, penting. iya. Gitu. Intinya gitulah ya, kan ada support system sebiji is Iya, enough gitu. enough. Gak harus banyak ya. Gue cuma nambahin doang sih, gak ada isinya sih. Sorry banget. Tips dari Ian Hugan Mm-mm. untuk di luar sana yang masih suka ngerasa insecure. Tadi udah bang. Udah dong, tadi nggak ada yang bisa sayang saya sama lo. Oh iya benar. Tolong dong fokus dong. Sorry, ini Mulai udah masuk ngantuk 12 nih. Udah mulai jam. ngantuk nih, masih berapa jam Mulai sih? ngantuk nih, udah 12 jam. Mama. Ini ide siapa sih kalau boleh tahu? Ah, Ide kalian kan? ide gua. Nih, Asbun. gue sih iya aja. Thank you untuk hard rockers yang sudah komen di situ, dan thank you untuk hard rockers yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Bali. Ini break gak sih? Belum. Oh masih ngobrol ya? Tapi kenapa nggak bikin tulisan-tulisan lagi? Oh iya, waktu itu kita pernah ngobrol tentang Iya. ini kan? Kenapa? Saya masih sih, tapi udah nggak gitu dipublish karena lagi ini juga mungkin buat yang lagi dengerin ya. Adalah a bigger project coming gitu. Jadi nantikan Spill saja. Spill dong dikit. Tipis. Tipis. It's going to be a book. Oh. Iya. Kayak rangkuman dari itu, poems. Poems. Enggak sih, bukan cuman per kalimat-kalimat aja, tapi Oke. kayaknya The akan actual book. Actual book. Jadi Fiksi. Atau biografi. nah itu ada deh. Tapi tahun ini. Kan? Sometimes next year. Oh, next year. Oke. Kan ini udah akhir tahun. Nggak apa-apa, Ya, kan bisa pelan-pelan. jadi. Apakah itu Natalan. saya mau nanya, boleh? Apakah itu menjadi salah satu cara lo untuk in a way Cari duit, betul. yang berarti saya cari alasan yang kedua ya. Ya. In a way to heal your inner child, supaya kayak akhirnya apa yang gua rasain itu sekarang udah berubah jadi karya gitu. Konteksnya tapi bukan itu lagi nanti di bukunya. Apa dong?
lebih ke perjalanan cinta kali ya. Kan orang-orang suka penasaran gitu Gimana ya. sih, Kak, Gimana sih manusia-manusia seluk-beluknya? seperti Ian Hogan ini kisah cintanya di Iya. negara berkembang tuh kayak gimana? Nah, daripada gue selalu disuruh klarifikasi di podcast ya. Mendingan beli Mending aja lo beli aja bukunya. buku gue gitu. Beli aja bukunya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal hate comment, menurut lo kenapa mereka tuh dengki banget sama lo? Karena identitas saya Other tentunya. than that. Apakah tuh dominan misalnya kayak Tapi enggak sih, sebenarnya cuma kan itu doang, Sar. Dan Masa sih? Marco. Iya. Karena gue nggak ngerasa percaya. konten gue Sabar. itu punya angle untuk dibenci sebenarnya. Oke. Kalau gue itu adalah biological woman, gue rasa tuh nggak ada angle yang bisa dibenci dari semua yang gue paparkan. tapi kayaknya sekarang kayaknya udah nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, cuman tetap aja haters gue kan asalnya dari sana doang. Oh, mungkin dari awal kali ya udah kepoin lu, tiba-tiba kok makin lama makin nggak suka. Gak usah Mungkin, sotoy. Lu bikin asumsi sendiri kenapa sih? mungkin. Gue pengen ikut join nih Lu belum tadi tuh gue ngobrol. tahu proses lu berpikir, lu sebenarnya tadi zone out kan? Kagak, soalnya kan maksudnya menurut gua sekarang ini kayak ya udah lu memilih untuk jadi diri lu sendiri tuh nggak apa-apa. Karena kan itu hidup lu, ngapain gua ngurusin gitu Nah loh. itu dia, gue pengen mengajak Ian Hugen untuk berpikir. Iya. Karena since this is your life choice, kenapa menurut lo orang-orang ini tetap ngebenci lo? Karena mereka nggak punya hal yang bisa mereka urusin di hidup mereka. Nah itu dia Jadi maksudnya. mereka mau ngurusin hidup Terlalu orang gabut lain. karena nggak kerja. Terus kayak aduh, ngapain lagi ya, apa yang harus gua benci gitu kali ya. Nah itu kan kalau misalnya kita punya kerjaan kayak 40 jam, kita nggak punya waktu untuk nge-hate siapa. banget. Let's say Ian Hugen. Atau Bener, karena kalian sibuk, kalian nggak punya waktu buat ngetik Enggak lah. per paragraf kan. Nggak mungkin lah. Gue kalau gue punya waktu buat ngetik per paragraf, mending gue bikin storyline. Itu dia. Kerjaan. Atau nggak Iya. bikin kayak instastory atau konten. Itu berarti orangnya bener-bener gabut. Dan Gabut. mungkin Iya, dia juga gabut kali ya. mirroring Dia nggak insecurities, bahagia sama hidupnya. projecting insecuritiesnya dia itu ke Iya. Ian. Kenapa Ian dengan segala hal yang menurut society itu salah, tapi kenapa Ian tuh bisa pede, sedangkan gue yang menurut society bener, kok gue Nggak bahagia. nggak bahagia, kok bisa nggak pede, Tapi gue sering lagi dapet komen kayak gitu. Masa sih? ya kan? Kayak dia nggak terima kenapa rezeki tuh datang ke orang-orang kayak gue. Ya mungkin karena. Tapi sering banget loh, especially di TikTok, surprisingly. Masa sih? Iya, Menurut lo kenapa? karena gue kerja keras lah Nyet. Oh iya. juga ya. Iya. Iya dong, Dia kan nggak punya waktu untuk komen Dia di. kan ngehujat doang tapi nggak kerja keras. bener. Oh iya. Ian iya. kerja keras, nggak mendingin itu. Oh iya juga ya. Rezekinya ngalirnya ke Ian lah. Makanya kalau misalnya lu tuh bingung kenapa artis itu atau siapapun public figure tiba-tiba kenapa rezeki ngalir banget, karena kerja. Kalau lu aktif di jempol lu sendiri untuk nge-scroll warrior. Keyboard warrior, bro. Dan lucunya tuh komen yang kayak gitu tuh gue jadi waktu itu gue ada morning call, callingnya pagi on set. Itu tuh kayak jam 7 kita udah mulai make up. Ya. Terus gue baca hal itu kayak jadi dia tuh nggak terima kenapa kenapa rezeki tuh datang ke gue gitu. Terus kan waktu itu jam 7 pagi gue udah mulai make up ya. Udah Ini bete mulai banget make nih up yang pagi-pagi. bukan make up sendiri ya, make up yang udah sama timnya Iya, gitu. Terus gue professional kayak, Iya, makeup. iya, iya. gue juga nanya lagi ke diri gue juga ngapain ya di sini gini banget cari duit gitu ya ceritanya. Cuman kayak ya itu karena gue kerja. Itu dia. Iya, lu Bener. make up kan lagi kerja. Itu. Makanya yang lagi nonton sekarang, when you don't feel that you are happy enough to enjoy the life, you have to look back inside yourself instead of looking to the other Take people. a look in the back I've Karena done. I don't wanna try to be someone. Halo guys, kita break dulu sejenak ya. Kita balik lagi habis yang satu ini. Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HeartRocketLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Good
Good morning Hard Rocker Show. Balik lagi sama Tobing Marco Andi. Dalam rangka 40 jam kita mengundang Ian Hugen. Ian Hugen. Halo. Selamat datang kembali di 40 jam kita siaran nonstop. Dan jangan lupa kita juga melakukan charity. Kitabisa.com/Papua Menanam. Lo bisa ngebantu gue, Marco dan Cakra Abi Praya yang kita akan datengin nanti wamenanya. Gue mau ngomong apa sih? Nggak Di tahu. Wamena kita akan bangun sekolah di distrik Asotipo. Ha-ha. Jadi kalau lagi banyak dosa, it's time for you to make it up to the God. Nah, Bikin pahala banyak. sekolahnya itu juga spesial ya karena sekolah ice skating. di Wamena. Enggak ya. Ada di kitabisa.com/Papua Menanam. Papua Menanam. Kita lanjut lagi. Kita balik lagi ke Ian ya. Ngobrolin tentang Ian Hugen. Ian, ketika lagi sedih ya, biasanya apa yang lo lakukan selain bikin puisi-puisi atau bikin onar. curhat? Apakah lu dengan lagu-lagu metal juga? Kalau Pak Belo, kalau Marco Randi kan dia dengerinnya Burger King. Burger King, Burger Kill. udah mulai halu. Burger Kill. Kalau kamu tuh gimana, Yan? Apa yang lakukan ketika sedih? Gue sering banget solo traveling. Solo traveling? Oh, Gue kalau suka misalnya liburan sendirian gitu. kamu lagi liburan sendiri berarti kamu lagi ada sesuatu yang terjadi. Betul. Oh, really? Iya. Sampai Backpackers. nggak backpackers, Oh. bawa koper kebetulan. Oh, iya. Oh. Tapi ya itu, maksudnya sampai gue tuh pernah ditegur temen gue, kayak lo tuh nggak boleh kayak tiap lagi sedih tuh kabur-kaburan gitu loh. Tapi itu lagi coping mechanism gue gimana dong? Kan healing. Nggak apa-apa dong. Masalahnya pulang dari liburan Belanja. tuh nggak healed Oh, juga. sama ya. Tetep Cuma lari gila. aja. Hilang sementara ya. Sama kayak Bener. Ogut dulu nindik, Bang. Oh iya. Iya, kayak nindik di mana-mana sakitnya sama-sama aja, tetap aja gitu pas pulang. Oh iya. Pas pulang Iya. tetap ini ya kembali terrecall lagi Iya, semuanya. kayak the empty void is still empty. Asik banget. Kita bacain dulu tuh Pejuang Sate Padang. Dia bilang Oke, apa? dengerin dari pagi sampai sore ini wak semangat Kasaraka Marco. Siap. Pejuang Sate Padang. Pejuang Sate Padang, kita sudah hampir menuju 12 jam siaran nonstop. Yes, Damn. ma'am. Sopran Damn. nafas, bro. Keren. Yeah. Tadi agak cempreng dikit sorry. Nggak ada, Oke. Biasanya lu kalau misalnya lagi solo traveling, kemana, Yan? Sejauh ini siapa? Apa? Tempat yang paling sering. Sering kan berarti di visit ulang-ulang kan? Iya. Gue belum punya tempat yang gue revisit karena kebetulan bucket listnya masih banyak. Jadi ya kalau misalnya udah ke checklist satu, Ya. sebisa mungkin kita checklist yang lain. Kita Oh, nggak iya, cepet iya, banget, iya. iya. Yang paling berkesan deh. Nah, yang paling Iya, berkesan. apa? Paling berkesan gue pernah solo trip ke Menjangan. Menjangan itu somewhere di Pulau Bali. Kayaknya Oke. Bali Barat deh, Bali Utara ya. Intinya gue harus terbang naik pesawat ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi gue naik kapal nyebrang dari Gilimanuk ke apa di Bali? Menjangan. Gilimanuk kayaknya. Dewata. Gilimanuk Dan tuh di Bali. Pasar. Enggak, Denpasar. Gilimanuk tuh di Balinya. Iya, terus habis itu? Inti dari port di Banyuwangi gue nyebrang naik ferry ke Bali. Menjangan. Terus di sana Bali. gue nyewa mobil, gue nyetir masuk hutan dikit sampai ke resortnya di Menjangan. Kenapa Itu- nggak dari sini langsung pesawat ke Balinya aja? Karena kalau dari kota Denpasarnya tuh nyetir 3 jam. Oh. Lebih makan waktu. Dan skill nyetir gue kan jelek ya. Jadi gue mending nyetir bentar aja dari pelabuhan sana ke resort Langsung itu. ke tempat. Biasanya di sana ngapain, Yan? Kan lu udah hancur berantakan banget nih. Dan Nadia. Enggak sih. Oh, enggak ya? Jadi waktu Untungnya. itu gue lagi hancur banget waktu itu. Hancur banget. Hancur banget. Nah, tapi ini juga lesson learned karena ternyata gue tuh nggak gitu serak sama tempat yang sepi untuk solo trip. Oke. Oke, kenapa? Karena gue tuh sukanya solo trip ke kota di mana di sana gue tuh bisa nyari temen. Ya. Oh, oke, Iya, teman baru. Teman baru. Gitu. Iya, iya, Kita iya, swipe kita ketemu sama teman lokal. Oke. Cuma kan di Menjangan lo nge-swipe nggak ada yang muncul ya orangnya. Ya. Di sana cuma ada rusa dan monyet. Beneran literally rusa dan monyet. Masa sih? Iya. Kayak pelosok gitu? Sebenarnya bukan pelosok, cuman dia tuh emang resort di tengah-tengah Oh, hutan. Nature. Jadi nggak ada orang. Terus lu ngapain di sana? Dan gue di sana 8 hari. 8 hari. Itu nggak tahu ternyata kayak gitu. Gue nggak tahu ternyata kayak gitu. Tapi udah keburu booking Udah resortnya. keburu booking resortnya. Oh, booking tempatnya 8 Booking hari. tempatnya. Jadi kayak gue nginap di Kenapa 2 nggak mikir resort. sih, Yan?
capek otak nggak? Iya, kenapa nggak ngecek dulu? Kayaknya waktu itu kemakan promo deh. Kayak murah nih, udah deh Siapa yang lama-lama enggak? aja deh. Iya. Iya. Tapi di sana apa yang lo dapet? Biasanya kan kalau waktu itu Julia Roberts Eat Pray Love dia ke India, ke Bali. Oh iya. Satu iya. lagi gimana? Apa yang gue Gua dapet ya waktu itu? Healing. Lebih pulang lebih ten aja sih. Udah toh Itu doang. Tapi emang tenang. Jadi pas pulang tuh for 8 kayak days only. kayak abis ini kan lo pasti 40 jam ngomong nih, lo abis ini lo kayak gue kayak pengen istirahat ngomong Party dulu deh kita. bentar kan. Diem deh lu jelek. Di sana gue pas pulang gue jadi cerewet banget sampai Jakarta. Karena lu Karena nggak perlu punya teman di sana. rindu banget human interaction. Nih gue benci banget human interaction sekarang nih. Iya kan? Kenapa? Mungkin abis ini lo harus istirahat 8 hari ngomong, abis itu lo bakal kangen banget ngomong sama orang lain. Let me think about it. Kayaknya untuk sekarang sih kayak gue lagi benci-benci sama Marco Randi sekarang nih. Belum. Nanti di 20 jam terakhir. Kayaknya di jam ke-35 ya. Aduh can't wait banget gak sih? Sabar dulu. Sekali lagi, tempat healing yang rekomendasi ketika teman-teman lagi down itu apa? Coffee shop kah? Coffee shop healing, kocak, Ya kan asam sambil- lambung. Tapi kan Manis. kayaknya tergantung orang gak sih? Kalau menurut lo? Menurut gue tempat healing termurah dan misalnya murah ya, ekonomis gitu. PS. Ngapain lo di Oh, PS? lu yang di PS ya? Gue anak PS banget. Apa yang lo lakukan di sana? Makan, liat-liat toko, Jalan-jalan seksi. jalan-jalan. Seksi, Apa? Window shopping. window shopping. Menurut gue PS tuh boleh kali ya Plaza Senayan tap in di live ini. Harusnya, Gue harusnya Plaza PS tuh Senayan tuh. PW banget buat Kenapa? kayak bengong. Spotnya di mana? Spotnya Di Air Mancur. boleh gak sih sebut tempat? Boleh. Gue biasanya di Katsutoku di bawah tuh. Ada tempat Ada makan lah. lah, pet shop. Lu jangan Apaan sih? bercanda. Orang car wash? Adalah tempat makan di bawah sama di Air Mancur. Tapi Air Mancur PS sih banyak orang akhirnya menemukan tujuan hidup tau di situ. Mungkin. Iya. Tapi iya sih. Sama foto-foto di kacanya itu ya. Kacanya Union kan. Iya. Itu Pokoknya- 2012 ya. Iya. Sampai sekarang masih ada juga kok. Ada ya Pak? Ada dong. ada. Air Mancur PS Di pohon terus beringinnya itu kan. iya di pohon beringinnya Pohon atau bisa beringinnya. juga di halaman Indomaret tuh di kursi-kursinya gitu. Kalau Indomaret sebelah mana ya? Tahu. Aduh, Kurang makanya, gaul gue. makanya hidup tuh di pinggiran bos, biar lo ngerti hidup tuh di gitu. Pesisir lu. Tapi Kan Ian, asbun banget pesisir. tapi Ian pernah nggak olahraga misalnya lagi sedih atau lagi down? Gue ke GBK ah. Ya kan all the time gak sih? Iya. Tapi sebenarnya gue lari. Tapi gue lari juga bukan karena gue sedih sebenarnya. Karena apa? Karena pengen kurus lah. Jujur anaknya jujur. Iya benar. Tapi kayaknya gue nggak pernah sih kayak sejauh ini belum pernah ya lagi sedih terus olahraga gitu. Oh iya. Kalau Tapi gue lo gitu iya, nggak? Lo gitu? all the time. Karena sedih. I'm sad all the time bro, Oke. but I'm so good. Who hurts you? But I'm so good to Tapi banyak fake sih yang it. bilang kayak olahraga tuh such a great apa Iya ya? karena kan hormonnya kerilis di situ. Aku tuh suka banget olahraga to the point. Kalau aku nggak olahraga kayak sekarang nih dalam rangka 40 jam kan persiapannya agak ribet ya. Heeh. Itu kayak udah 3 minggu aku nggak nge-gym sampai pada akhirnya pas sebelum 40 jam 2 hari yang lalu gue paksa gue harus Nge-gym. nge-gym. Itu 4 jam gue di gym. Ngapain? Main game. Ngobrol sama Piti. Udah berapa lama mas di sini mas? Mas bintangnya apa zodiak? Kirain cari customer bintangnya baru. Bintangnya apa? Zodiak apa maksudnya? Biasa aja. Bintangnya apa? Zodiak apa maksudnya? Hah? Bintangnya Virgo. Namanya udah 15 jam ngomong mulu. Kita dari tadi mukul-mukulan mulu, maaf Nih, ya. ngomong nih. Kalau misalnya sampai 40 jam lewatnya apa? BMW X5. Enggak, sebenarnya kita tuh 40 jam rewardnya itu adalah untuk anak-anak di Papua. Iya. Jadi kalau lu pengen ikutan membangun sekolah di Papua di distrik Asotipo, Masuk. lo bisa ke kitabisa.com/ apa ya? kitabisa.com/Papua Papua Menanam. Papua Menanam menanam. di situ karena nanti bulan Januari aku sih ke Wamen ya. Marco mau ikut apa enggak? Ikut. Lihat Lihat nanti. geleng ya. Lihat nanti. Ikut. Oke. Terakhir. Cara self love versi dari Ian Hugen itu gimana? Self-love. How are you going to do it? Ini mungkin kayak apa? Ini udah terakhir kan? Ya. Self love tuh discussionnya menurut gue di tiap fase hidup gue tuh beda-beda. Oke. Oke. Mungkin yang paling standar pertama kali gue discover tentang diskusi internal itu kan lebih tentang fisik. Ya. Oke.
Terus habis itu gue udah bisa overcome itu, diskusinya pun jadi kayak in another thing lagi, Oke. ngomongin tentang how can I stay content with myself Oh, without itu susah tuh. partner. Oh, oke. Karena kan iya, gue iya, tipe yang iya. kayak sebelum putus gue tuh harus udah punya pacar. Iya. Sebelum putus gue udah harus punya calon pacar. Oke. Selingkuh dong. Enggak dong, rebound. Enggak dong, It's enggak worse dong, than enggak, cheating. enggak. Ribon ya. Ya, Oh terus, iya, terus. oke. Jadi gue diskusi self love itu selalu berbeda-beda tiap fase kehidupan gue. Tapi sekarang mungkin gue lagi berusaha untuk menanamkan kalau gue tuh deserve the best. Out Dan of you. itu harus gue usahakan sendiri. Alright. Itu sih yang sekarang kalau ditanya gimana ya caranya lo sekarang appreciate atau misalnya showing yourself love itself Ya. Iya. dengan udah nggak mau lagi settle for less. Ngomong hampir Hancur banget. Iya, itu sih iya, yang iya, sekarang iya. lagi Itu dia. diusahakan. Tepuk tangan dulu untuk Ian Hugen. Ada satu komen kurang ajar. Apa? Undang Maya Estianti game hari 40 jam yuk. Gue bilang kurang ajar karena gimana cara kita cari kontak Bunda Maya? Apalagi Bisa kita udah sih. mulai. Kita udah mulai. Tapi Ada- Bunda Maya kalau Bunda Maya nonton Datang aja, kita just in case kosong gabut kita kosong. Jam 2 sampai jam 5. Iya jam 2 sampai jam 5 subuh. Kalau mau datang aja. Bunda Maya atau kalau Judika, misalnya gitu. Judika mau dateng atau kayak Atau SBY kan lagi sering tuh. Gambal banget. nah Bapak banget Susilo di sini. Bambang Yudhoyono. Sebenarnya bisa sih ya. Kalau Bapak tidak Bapak ada SBY. kerjaan jam 3 pagi sampai jam 5 pagi kita itu kosong. Ada baiknya Bapak menghibur kita semua. Salam hormat. Aku Salam nonton Bapak hormat. di Pesta Pora. Love sih Pak SBY. Iya ya. Ke Pespel? Enggak, nonton Enggak. doang. Oh, Terakhir Terakhir, banget. Sorry banget. banget tadi bukan terakhir ternyata. Oke. Semangatin kita berdua. Minta request ya buat disemangatin. Tolong. Iya, lah. tolonglah. ini udah 12 jam nih. Semangat pastinya untuk memecahkan rekor terbaru ini. Iya. Amin. Sebagai keluarga dari MRA, aku juga turut bangga dengan pencapaian terbaru kalian. Thank you. Jaga kesehatan, jangan berantem. Enggak. Karena kan Enggak. 40 Kita berantem jam gimmick doang kok. Bareng tuh banyak setan ya di antara Love hate kalian berdua. relationship ya. Iya, siapa tahu abis ini tiba-tiba kalian jodoh, kita nggak ada yang tahu. Wah. Gimik nih. Ini gak ada yang tahu tapi bener. Apaan sih lu? Untuk Amin dong. menandai kalau Ian Hugen ikut serta dalam 40 jam. Silahkan tanda tangan di sana. Aduh siapa lah aku, itu ada siapa aja sih di situ? Ada banyak. Ada banyak. Oke. Silahkan Ian. Pilih spotnya yang paling lo banget. Ha-ha. Pojok boleh, tengah boleh, bawah boleh. Gak boleh dong. Belakang nggak ada Kalau yang ngomong pakai lihat. otak. Silakan. Silakan. Iya. Mau digendong apa gimana nih? Nggak usah, bisa ya. Iya. Tolong. Ih seru banget ke Wamena. Kata gue ajak L kecepatan deh. Dia pengen banget ke Speed, Papua. speed. Oh speed. Oh dia namanya L kecepatan Kalau bahasa di Indo, Indonesianya. iya. Ya dia udah pulang balik. Dia katanya janji bakal balik lagi untuk ke Papua. Tapi kan kemarin dia juga sempat nge-DM Winda. Oh iya ya. Pengen ketemu tapi Winda Basudara itu lagi di Solo. Makanya Winda juga nggak bisa ikutan siaran 40 jam. Padahal Papua Menanam itu adalah kampanyenya Winda Basudara. Wow. Gitu. Kita berdua ikutan tanpa basa-basi. Wow, Kalau waktu itu gue yoi. sempet ke Wamena juga. Heeh. Oke. Terima kasih sekali lagi Ian Thank you for Hugen untuk coming Ian waktunya. Hugen. Been pleasure to talk with you today darling. Thank you. Thank you juga untuk Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali dan juga teman-teman Hard Rockers yang ada di comment section TikTok Yes. @hardrockinlive. Habis ini kita akan balik lagi tapi sebelumnya Pansos. Silakan. Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @hardrockinlive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.